ada apa mas, ada apa mas? Pak, ada pembacokan pak, ada pembacokan. Tempatnya Waloyo sama istrinya kena dibacok. Rumah dan bengkel milik keluarga J, pelaku pembunuhan satu keluarga di Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, dibongkar oleh warga pada Sabtu, 10 Februari 2024. Pembongkaran dengan pengerahan satu unit eskavator tersebut dilakukan atas persetujuan keluarga pelaku guna menghilangkan rasa trauma keluarga dan warga sekitar. Mewakili keluarga saya dengan ini pernyataan dengan sesungguhnya bahwa 1. Saya dan keluarga saya bersedia untuk tidak bertempat tinggal lagi. Saya dan keluarga saya bersedia jika di rumah ini, di rumah kami di RT 18 Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu dirobohkan untuk mengurangi rasa trauma di masyarakat. Selain rumah pelaku, Camat Babulu Laut juga membeberkan kalau rumah korban yang bersebelahan dengan rumah pelaku nantinya juga akan dirobohkan setelah 100 hari kematian para korban. 40 hari akan datang, rumah korban juga akan dirobohkan. Itu permintaan dari juga keluarga korban. Nah, dalam artian untuk menghindari trauma juga, biar ada lagi warga sini juga merasa takut atau merasa trauma terhadap kejadian itu, karena ini kejadian luar biasa bagi kami. Sebelumnya Waluyo beserta istri dan 3 anaknya yang masih di bawah umur tewas mengenaskan di tangan tetangganya sendiri yang masih duduk di bangku SMK berinisial J pada Selasa 6 Februari 2024. Bahwa sekitar jam 01.45 waktu Indonesia Tengah, Polsek Babulu menerima laporan dari masyarakat terkait adanya penemuan korban jiwa sebanyak 5 orang di dusun 5 RT 18 Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Pembunuhan berencana tersebut terjadi setelah pelaku J pesta minuman keras bersama teman-temannya pada Senin 5 Februari 2024 pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah. Kemudian sekira pukul 11:30 pelaku diantar pulang oleh temannya, namun sesampainya di rumah pelaku malah mengambil parang dan pergi ke rumah Waluyo yang berjarak 20 meter. Untuk memuluskan aksinya, J sengaja memadamkan listrik dan melenggang masuk rumah Waluyo yang tak terkunci. Tak berapa lama, Waluyo tiba di rumah dan langsung mendapat serangan dari J yang sudah menunggunya di dalam rumah. Istri Waluyo, Sri Winarsi yang terbangun dan sempat berteriak pun mendapat serangan serupa. Sementara 2 anak Sri Winarsi yang tidur bersamanya, Vivi Dwi Suryan 10 tahun dan Zafi Aidil Adha yang masih berusia 2,5 tahun turut menjadi korban kebengisan pelaku. Korban terakhir yang dibunuh adalah Risna Jenita, 15 tahun, diduga sebagai mantan kekasih pelaku. Melihat Waluyo yang masih sadar, pelaku J kembali mengeksekusinya. Tak sampai di situ, kebiadaban J dilanjutkan dengan menyetubuhi mayat Risna Jenita dan ibunya yang telah tewas. Sebelum meninggalkan TKP, pelaku J juga mengambil 3 unit telepon genggam dan uang 353.000 milik korban. J juga kembali menyalakan listrik dan membiarkan pintu rumah korban terbuka. J kemudian pulang ke rumah dan berganti pakaian serta membersihkan parang yang digunakan untuk menghabisi nyawa tetangganya. Ironinya, J bersandiwara dengan berpura-pura telah menemukan kelima jenazah yang menjadi korbannya dan melaporkannya kepada sang kakak serta ketua RT setempat. Waktu itu kurang lebihnya jam 12:30 ya. Gedor rumah pintu saya, dor ya kan, saya bisa keragakan, dor. Kagetlah saya bangun,
ada apa mas, ada apa mas, pak, ada pembacokan pak, tempatnya Waluyo sama istrinya dibacok, kena dibacok. Pak, saya juga melawan, ini loh pak, saya juga kena, ini ada kena tangan saya sama merah ini kan ada darahnya sedikit kan. Habis itu pak, ada yang melawan, saya bacok satu, yang di luar itu ada 3 orang. Habis itu dari dalam tahu-tahunya ada sekitar 6 orang masuk lari keluar. Saya tuh mau ketimpas kamu, kasih mati kamu. Ampun pak gitu. Ampun pak. Terus habis itu pak saya lari cuci tangan, mandi, baru ke tempat saya. Kelima korban ditemukan dalam kondisi tewas mengenaskan di 3 ruangan berbeda. Sang ayah, Waluyo, tewas dengan luka di leher dan kepala dan ditemukan di ruang depan. Istri Waluyo, Sri Winarsi, dan 2 anaknya, Vivi Dwi Suryan dan Zafi Aidil Anha, tewas akibat luka benda tajam di kepala dan ditemukan dalam kamar belakang. Sementara Risna Janita ditemukan meregang nyawa di kamar depan dengan luka yang sama. Pelaku J nekat membunuh Waluyo beserta keluarganya lantaran sakit hati dan dendam. Diduga hubungan asmara pelaku J dan korban Risna Janita tidak direstui oleh orang tua Risna. Untuk motif sejauh ini dari hasil pendalaman kami, baik dari intelijen maupun dari rekan-rekan Resdim, motifnya adalah berawal dari rasa dendam dari pihak pelaku dengan pihak korban. Puncaknya tadi malam yang diawali oleh pelaku ini mabuk, kemudian pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah ada niatan untuk menghabisi para korban di rumahnya. Meski pelaku masih di bawah umur, namun pihak kepolisian tetap menjerat pelaku J dengan pasal 340 dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Pastinya kami dari penyidik Polres Penajam Pasir Utara menerapkan pasal 340 KUHP. Di samping dengan pasal-pasal yang lain ya, ada pasal 338, 365, 285 dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Berapa hukuman itu, Pak? Sesuai dengan pasal 340, hukuman maksimal mati atau penjara seumur hidup. Jadi memang karena dia melakukannya dalam batasan umur anak ya, jadi memang walaupun ya sudah menjelang ya, maksudnya 17 gitu ya, kadang di beberapa kasus di Indonesia memang kategori usianya anak-anak, tapi ternyata tindakannya tuh sama sekali tidak mencerminkan anak-anak lagi gitu ya, sudah lebih sadis dalam undang-undang sistem, karena nanti yang akan dikenakan kepada si pelaku adalah undang-undang sistem peradilan anak tentu saja, dan di dalam sistem peradilan undang-undang pidana anak itu sudah dijelaskan pidana pokok bagi anak dan tidak ada maksimal hukuman mati gitu ya, dan juga sudah dijelaskan bahwa ancaman untuk anak adalah setengah dari ancaman yang diberikan terhadap dewasa gitu. Jadi memang kecil kemungkinannya untuk diberikan hukuman mati gitu. Paling adalah hukuman pidana penjara maksimal. Sementara itu, usai disolatkan, kelima jenazah langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Babulu Laut. Kelimanya dimakamkan berdampingan dalam satu liang lahat pada Selasa 6 Februari 2024 sore hari. Kasus pembunuhan satu keluarga juga terjadi di Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Selengkapnya hanya di iNews File sesaat lagi.